Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi ASKJ dan Mikrotik untuk kelas 12 TKJ SMK Setiabudi ya. Nah, ini untuk materi administrasi sistem komputer dan jaringan dan Mikrotik kali ini kita akan membahas tentang dua materi terakhir untuk semester ini, yaitu materi nomor 2 terakhir. Jadi setelah ini kan ada materi satu lagi yang terakhir untuk semester ini. Ini adalah materi sebelumnya, itu adalah materi tentang sistem kontrol dan monitoring untuk jaringan. Nah, ini fungsinya, jadi fungsinya seperti namanya monitoring ya, fungsinya itu monitor jaringan dan fungsi kontrol pada jaringan. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang routing ya, routing adalah sistem di mana bagaimana cara router atau istilahnya pengatur jaringan transmisi jaringan itu mentransmisikan datanya. Nah, terus sekarang gimana, kan sudah ada jalurnya, nah gimana caranya kita mengkontrol, karena kan tidak semua data dan transmisi itu bisa dan lebih baik dan bisa kita transmisikan, karena kan bisa saja ada yang ngehack ya, hacker atau istilahnya virus atau istilahnya hal-hal yang kita tidak inginkan masuk ke dalam jaringannya kita. Seperti itulah kenapa kita melakukan sistem kontrol dan monitoring terhadap jaringan. Nah, oke. Sebelumnya kita lihat dulu. Jadi untuk pengertian monitoring jaringan itu maksudnya itu adalah proses pengumpulan dan melakukan analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki jaringan komputer, di mana salah satu fungsinya itu adalah untuk berguna untuk menganalisa apakah jaringan masih cukup layak untuk digunakan atau perlu tambahan kapasitas. Jadi hasil monitoring ini dibantu untuk mendesain ulang jaringan. Jadi sementara kita ke monitoring dulu. Nah, untuk monitoring ini fungsinya itu kalau masalah monitoring ini lebih ke resource management. Resource management itu, jadi maksudnya resource management adalah manajemen resource atau sumber daya yang dimiliki oleh jaringan kita. Sumber daya yang dimiliki oleh jaringan kita itu ada dua. Pertama itu adalah sumber daya fisikal dan sumber daya non fisikal. Maksudnya sumber daya fisikal dari perangkat dan sumber daya bandwidth atau lebar jarak atau istilahnya kemampuan jaringan yang bisa yang ada di dalam jaringan kita. Jadi itu. Pertama adalah resource management untuk perangkatnya, untuk kondisi perangkat. Jadi maksudnya di sini adalah kayak kita taruhlah ya, ini tak buka dulu, setelah itu kita ke display capture. Nah, kalau kita ke display capture, ini dulu. Setelah itu kita klik kanan di sini, setelah itu kita ke task manager. Ini task manager ini adalah fungsinya itu adalah untuk melihat proses-proses yang terjadi di komputer kita, bukan untuk routing ya, tapi ini sebagai contoh saja. Jadi ketika kita lihat di sini, kita lihat task manager ini fungsinya itu adalah untuk monitoring kinerja dari komputer yang sedang kita gunakan sekarang. Contohnya di sini kalau kalian lihat di sini ada CPU, memori, disk sama network. Kalau di sini mungkin kita besarin dikit. Di sini ada GPU juga. Nah, ini fungsinya di sini itu adalah maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa usage atau penggunaannya ini udah berapa persen. Nah, kalau tinggi berarti kan kalau istilahnya persennya tinggi, jadi berarti kan penggunaannya sangat tinggi. Jadi istilahnya ada kapasitasnya digunakan secara hampir maksimal gitu. Contoh di sini memori itu RAM ya. Jadi raya di sini Google Chrome menggunakan 490 MB dari memori. Berarti istilahnya 72 hampir. Jadi total dari semuanya ini, sistemnya ini makanya sudah menggunakan 72% memori. Cukup apa enggak? Gitu. Istilahnya sistemnya kita ini cukup apa enggak untuk menghandle pekerjaan kita gitu. Nah, istilahnya sekarang contohnya kayak di PC gitu kan. Nah, berarti kan istilahnya taruhlah kalau seandainya komputer istilahnya udah melakukan tas-tas tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu, kok istilahnya udah lemot, dan ketika kita lihat di task manager kok istilahnya resource-nya ini kok istilahnya kok sudah mulai merah gitu kan, karena memang sudah terbatas dan penggunaan kita aplikasi yang kita gunakan itu juga sudah mulai tinggi demand-nya atau permintaan resource-nya. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan penambahan resource atau upgrade gitu kan, mungkin tambah RAM, tambah hard disk, mengganti hard disk dengan SSD gitu kan,
mungkin istilahnya prosesornya ganti. Nah, mungkin untuk komputer lebih gampang, cuman beda dengan mikrotik. Kalau mikrotik mau nggak mau kita harus memanfaatkan perangkat yang ada, karena mikrotik kan barangnya sudah saklek seperti itu. Nah, yang kita perlu lakukan itu bukan istilahnya upgrade ganti perangkat dalam mikrotiknya, tapi memang harus upgrade alat mikrotiknya gitu. Jadi contoh di sini saya pengen di sistem, setelah itu saya ke mana tadi ya, resources sistem, setelah itu resources. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah bagan yang untuk menunjukkan ini, saya magnify dulu ya. Ini adalah menu yang menunjukkan dari si mikrotik ini istilahnya resource yang sudah digunakan ada berapa. Contoh di sini ada uptime ini adalah maksudnya itu waktu hidupnya itu sudah berapa hari. Waktunya hidupnya berapa. Di sini ada 3D, berarti maksudnya si mikrotik ini sudah hidup selama 3 hari berturut-turut tidak mati gitu. Tapi yang namanya router sangat lumrah 3 hari. Biasanya itu cyclingnya itu seminggu sekali, biasanya untuk reboot, untuk update dan mendinginkan proses di mikrotiknya gitu kan. Setelah itu di sini ada free memory dan total memory. Jadi di sini ada total memorinya untuk mikrotik ini cuma 128 MB. Sangat kecil memang, karena mikrotik ini memang bukan mikrotik yang sifatnya high end ya. Contohnya kayak RB 2011 atau 3011 itu kan RAM-nya itu bisa sampai 1 GB. Tapi kalau ini RAM-nya ini cuma 128 pun istilahnya sudah cukup mumpuni untuk bisa menghandle seluruh pekerjaan yang ada di 4 laboratorium BSMK gitu kan. Jadi tidak apa-apa. Cuman kalau kalian lihat di sini yang sudah free di sini free memorinya saja 101. Ini 101 ini maksudnya adalah yang cuma digunakan kan baru berapa ini? 128 dikurangi 101. Berarti 27, baru cuma memorinya baru kepakai 27 MB, jadi cuma 1/5-nya yang sedang digunakan. Nah, karena apa? Mungkin karena ini lagi sepi. Mungkin kalau istilahnya nanti pas lagi rame-ramenya, insya Allah mungkin minta doanya kita sudah kita bisa, mungkin tahun depan kita bisa sudah sekolah seperti biasa lagi dan kita pakai laboratorium komputer seperti biasa lagi. Mungkin kita bisa lihat penggunaan memorinya ini bisa naik dari mungkin sekarang cuma 27 MB, mungkin bisa naik mungkin jadi 100 MB penggunaannya, jadi gitu. Nah, tapi untuk sekarang ini bisa kita lihat bahwa penggunaan untuk resource-nya atau mikrotiknya tidak banyak, karena sekarang memang sekolah lagi sepi, komputer-komputer juga jarang digunakan seperti itu. Tapi mungkin kebanyakan yang sering digunakan itu adalah wifi-nya gitu. Wifi untuk Bapak Ibu guru untuk mengerjakan pekerjaan di luar laboratorium seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada CPU, CPU CAN, CPU frekuensi sama CPU load. Sama seperti kayak komputer, CPU ini prosesornya menggunakan MIPS, itu adalah prosesor prosesor besutan ARM. Jadi istilahnya tidak terlalu kalau untuk sudah cukup untuk istilahnya digunakan untuk mikrotik, karena yang tidak terlalu istilahnya cepat-cepat ya, kayak harus Intel Pentium, Intel Core i3, Core i5, enggak harus. Bahkan untuk CPU frekuensinya aja cuma 600 MHz, jadi istilahnya tidak terlalu. Dan dilihat CPU load-nya atau istilahnya penggunaan CPU-nya, prosesornya cuma 1-2%, tidak banyak, karena memang sekarang load-nya tidak terlalu banyak. Kalau seandainya mungkin kalian berada di lingkup server yang sibuk, contoh mungkin kalian berada di sebuah kantor dengan server rack yang istilahnya diakses terus menerus, contoh kayak server databasing atau mungkin server multimedia yang sering banget melakukan copy paste data gitu kan, dengan jumlah yang sangat besar gitu kan. Berarti istilahnya ya memang tidak terlalu banyak. Tapi kalau memang penggunaannya besar, maka CPU-nya juga akan besar, CPU load-nya gitu. Nah, mumpung istilahnya sekarang kan lagi sepi ya. Nah, setelah itu di sini ada free HDD space, total HDD space. Maksudnya di sini adalah internalnya. Jadi kalau kalian lihat di sini internalnya cuma 125 MB, sangat kecil.
Tapi karena memang size-nya si mikrotik ini juga sangat kecil, konfigurasi dan PA-nya juga sangat kecil, jadi tidak terlalu ini ya. Sector operation distribute, dan ini banyak sekali ininya, dan ini namanya, dan ini arsitektur name-nya ya, ini menggunakan MISP. MISP itu salah satu arsitektur dari ini mikrotik ya. Satu board name-nya adalah RB951, dan version OS di router OS-nya ini menggunakan versi 647 stable. Yang terbaru sekarang sih memang ini 652 stable. Cuma untuk melakukan ini kayaknya tidak harus sih. Karena memang sekarang masih bisa digunakan, masih stable. Update jaringan itu lakukan ketika memang ada update, istilahnya ada fitur yang memang sangat krusial pengen digunakan gitu. Jadi kalau sedang memang ada fitur keamanan yang krusial harus kalian gunakan di jaringannya kalian harus update version atau update versi dari OS-nya. Tapi kalau istilahnya dalam kondisi istilahnya masih santai, istilahnya tidak terlalu memerlukan update terbaru, maka kalian tidak perlu update itu, aslinya nggak apa. Yang penting ya kalian melakukan monitoring dan maintenance terhadap perangkat mikrotik yang kalian gunakan ini, seperti itu. Setelah itu di sini ada beberapa jenis. Nah, tadi jenis monitoring pertama tadi aslinya di sini ada 3 rasanya ya. Jadi jenis-jenis monitoring itu ada 3, resource monitoring, setelah itu connection monitoring, dan ada traffic monitoring. Nah, tadi kita sudah melakukan resource monitoring, yaitu dari monitoring untuk resource yang ada di dalam ini perangkat mikrotiknya, dan juga aslinya sih kita bisa melakukan resource untuk melihat bandwidth gitu. Nah, untuk melihat bandwidth sih ini bisa kita melakukannya menggunakan ini speed test CPN. Kita melakukan speed test CPN dulu, coba ya, speed test. Nah, speed test ini fungsinya ya memang untuk digunakan untuk mengecek istilahnya speed yang ada di dalam ini jaringannya kita. Lemot ya. 1 Mbps. Wah, ini ada yang aneh ini. Uploadnya aja sampai 44 Mbps, ini downloadnya ke 1. Nah, ini kan berarti kan ada masalah gitu kan. Berarti kan istilahnya ada masalah yang terjadi, ada masalah di jaringan gitu kan. Ini kita bisa bisa cek kita mungkin cek dulu, mungkin kita melakukan satu tes lagi gitu kan. Nah, apa jangan menggunakan ini, jangan menggunakan CPN. Coba pakai Cyber Indo Aditama. Kayaknya memang coba pakai ini. Sehingga saya speednya internetnya kita ini sampai 90 Mbps harusnya. Kalau seandainya ada penurunan ya ini ya berarti ya ada ini kesalahan. Nah, bisa dilihat ya sampai 90. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini kan kita sedang melakukan speed test ya. Kalau seandainya saya melakukan again, coba saya melakukan again lagi ya. Again lagi, saya display capture saya on kan lagi dulu. Nah, kita again lagi, setelah itu kita ke mikrotik. Bisa dilihat di sini.
Nah, CPU load-nya akan naik karena kita sedang melakukan sedang menggunakan bandwidth yang lumayan besar. Karena kita lagi melakukan speed test. Nah, ini yang saya maksud dengan kalau seandainya terjadi nanti ada load-nya tinggi ketika load-nya tinggi dari istilahnya banyak jaringan, maka CPU load-nya juga akan tinggi karena untuk handle ini bandwidth yang sedang kita gunakan gitu kan. Nah, ini yang benar ini speednya yang benar sampai 87 94. Ini adalah kecepatan punya SMA yang benar. Nah, ini istilahnya tes kecepatan untuk resource monitoring. Untuk resource monitoring yang bisa kita lakukan di jaringan kita. Itu yang kedua, kita melakukan connection monitoring. Connection monitoring di sini kita bisa melakukan monitoring melalui protokol SNMP. Nah, untuk protokol SNMP ini untuk protokol SNMP ini kita bisa melakukan melalui caranya paling gampang ya menggunakan ping. Jadi istilahnya ya contoh di sini saya untuk melakukan ping, saya display kabelnya saya hidupkan dulu lagi. Di sini saya ada mikrotiknya ini di sini resource-nya saya close dulu. Setelah itu kita ke new terminal. Ketika kita melakukan ke new terminal, maka kita tinggal melakukan ping ke jaringan-jaringan yang nyambung ke mikrotik ini gitu kan. Nah, untuk tes koneksi, contoh kita tes dulu ke modem karena mikrotiknya kita ini kan istilahnya nyambung ke modem dulu untuk bisa internetan. Maka kita melakukan ping, saya besarkan dulu biar kelihatan. Kita melakukan ping spasi 192.168.100.1. Ini adalah IP gateway yang diberikan oleh modem. Jadi kita ping, maksudnya itu ping ke modemnya nyaut apa enggak. Ketika dilihat di sini kita nyaut, bahkan responnya sampai 0 ms. Berarti istilahnya memang tidak ada masalah di jaringan kita sampai ke ke modem. Kita Ctrl C untuk menghentikan laju respon. Setelah itu kita ping ke masing-masing interface. Nah, di sini kan saya menggunakan interface-nya kan yang kita gunakan kan ada 3. 1 untuk input, 2 setelah itu ada 2 untuk output. Output pertama itu adalah untuk ke WiFi, output ketiga itu adalah untuk kabel. Maka kita kita melakukan ping ke masing-masing IP-nya gitu kan. Jadi istilahnya kita melakukan ping spasi. IP pertama itu kita gunakan adalah 192.168.10.1. Nah, seperti lihat harusnya 0 sih karena memang masih dalam satu perangkat. Tapi kalau seandainya terjadi non responsif, berarti kan ada terjadi kesalahan di settingannya kita, atau mungkin istilahnya hal yang mungkin perlu di maintenance gitu kan. Sekali lagi kita gunakan ping, sekarang kita ke IP ke 20.1. Harusnya juga sama karena masih dalam satu perangkat, masih dalam satu jaringan, harusnya responnya juga sampai 0 ms saja. Nah, terus yang terakhir adalah untuk koneksi ke jaringan internet gitu kan. Nah, untuk jaringan internet kan tinggal ping aja ke www.google.com. Dengan asumsi bahwa kalian sudah nyeting DNS, maka harusnya ping google.com udah bisa. Udah ditranslasikan ke IP 216.239.28.120. Dan bisa lihat di sini responnya sudah ada 23 milisecond. Secara otomatis ini responnya cukup baik dengan menunjukkan bahwa mikrotiknya kita atau jaringannya kita sudah jaringannya sudah connect ke internet kayak gitu. Jadi istilahnya hal ini adalah hal yang bisa dilakukan dalam tiap kali melakukan monitoring. Monitoring bisa kita lakukan dalam tahap maintenance ya. Oke. Setelah itu langkah kedua setelah itu monitoring ketiga itu adalah traffic monitoring. Untuk melakukan traffic monitoring, kita sebenarnya ada satu hal yang perlu kita setting dulu sebelumnya itu adalah masalah keamanan jaringan dan untuk mengatur traffic jaringan. Lebih tepatnya itu adalah untuk mengadakan IP tables.
IP tables itu IP tables ini fungsinya itu adalah merupakan tools yang gini untuk mengisi yang namanya firewall. Firewall di sini ini adalah firewall, fungsinya itu adalah untuk fungsinya itu adalah untuk menfiltrasi untuk melakukan filtrasi terhadap paket-paket data yang masuk dan keluar dalam jaringan, supaya jaringan transmisi data yang masuk ke dalam jaringan atau keluar dari jaringan merupakan data atau transmisi yang aman, bukan virus, bukan apa gitu ya. Jadi istilahnya memang pada dasarnya firewall ini bisa dibilang adalah pelindung pertama di jaringan ketika pengen melakukan sesuatu. Yang kedua baru istilahnya di internal masing-masing perangkatnya, mungkin antivirus, anti malware gitu kan, atau mungkin istilahnya ada firewall di dalam komputernya sendiri gitu kan. Tapi untuk firewall yang di dalam mikrotiknya adalah istilahnya pengaman pertama yang bisa kita harus kita jadikan sebagai ujung tombak untuk mengamankan jaringannya kita. Dan di sini ada yang kalau kalian lihat di modulnya kalian, di sini ada yang namanya IP tables. Nah, IP tables itu aslinya adalah bukan protokol ya, tapi aslinya adalah tools yang khusus untuk digunakan di Linux. Tapi kita untuk di Mikrotik kita aslinya sudah bisa menggunakan tools yang lain, yaitu adalah di IP firewall. Dan sekarang kalau kalian lihat di sini ada 4 aslinya. Ada pertama ada filter rules, NAT, Mangle, dan RAW. Nah, kalau mau diterangkan lebih mendalam, sebentar, kayaknya belum tak lihat kan. Oh iya, belum. Nah, kalau kalian lihat di sini plus, nah di sini pertama kita ke IP, setelah itu ke firewall. Dan di sini aslinya ada 4 menu yang bisa kita gunakan. Ada filter rules, ada NAT, ada network address translator, Mangle, dan RAW. Fungsi dari masing-masing ini bisa fungsi dari masing-masing menu di firewall ini ada fungsi masing-masing. Filter rule itu fungsinya itu adalah untuk memfiltrasi jaringan-jaringan yang ada di data-data transmisi yang keluar masuk ke jaringan. NAT itu fungsinya itu adalah untuk mengisi istilahnya mengedit atau istilahnya memberikan memanipulasi header dari data yang ada di dalam data yang nanti keluar masuk dalam jaringan, supaya untuk memastikan apakah data-data di dalam sini ini aman apa enggak gitu. Mangle ini saya masih belum memahami ya. Jadi Mangle ini juga aslinya juga digunakan untuk filter rule untuk pengamanan jaringan, dan RAW ini adalah filter baru. Saya masih belum istilahnya kalau jujur belum gitu memahami. Jadi mohon maaf istilahnya kalau mungkin ada beberapa yang tidak terlalu memahami dari fungsi dari Mikrotik ini, karena memang Bapak juga istilahnya sama kayak kalian, istilahnya masih ilmunya masih sangat awam masalah Mikrotik. Tapi insya Allah untuk menu-menu yang digunakan untuk penggunaan UKK nanti, insya Allah nanti Bapak bisa mengajari. Nanti karena kemungkinan besar kita di UKK hanya akan menggunakan 2 rule saja, yaitu adalah filter rules dan NAT. Jadi NAT di sini fungsinya itu adalah untuk memberikan istilahnya identitas header bagi seluruh paket data transmisi, bahwa yang namanya paket data transmisi yang keluar masuk ke dalam jaringan ini adalah jaringan yang sifatnya bisa ditransmisikan ke dalam jaringan Mikrotik seperti itu. Setelah itu filter rules di sini fungsinya itu adalah ya tadi untuk pengamanan, istilahnya untuk memfiltrasi data-data paket yang istilahnya meskipun sudah ada headernya, tapi kan tetap perlu difiltrasi bahwa oh ini ada virusnya ini, oh ini ada ininya ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh untuk pemberian filter rules, contoh di sini saya pengen pengen memfiltrasi gini. Jadi taruhlah kita tidak boleh membuka taruhlah di sini punyanya Mikrotik punya sekolah, siswa tidak boleh membuka YouTube atau membuka YouTube saat pelajaran gitu kan.
maka kita bisa melakukan filtrasi bahwa yang ketika ada paket dari YouTube, maka kalian bisa paket itu akan ditolak gitu. Caranya saya kasih contoh seperti ini. Contoh saya melakukan plus. Nah, di sini kita lebarkan saja ini menunya biar kelihatan banyak. Nah, di sini ada general, ada chain forward, ada in interface, out interface. Nah, contoh di sini ada chainnya, di sini hasilnya banyak ya. Ada forward input dan output. Tapi hasilnya kita pakai forward saja dulu. Setelah itu kita pilih, taruhlah kita out interface. Jadi maksudnya di sini adalah apapun yang keluar melalui ether 1 dan itu ada ether 1 dan ketika ini ether 1 dan ketika kita ke advance, setelah itu di sini ada konten. Nah, ketika ada kontennya itu ada tulisannya youtube.com. Seperti ini, maka actionnya adalah drop atau denied atau reject, sama saja kita menggunakan drop saja. Contoh seperti ini, kita apply dan kita oke. Nah, kalau seandainya ke YouTube, harusnya nggak bisa. YouTube ya, buka, ding. Nah, bisa dilihat cuma mubeng. Karena apa? Di drop. Jadi istilahnya masih bisa, tapi jaringannya istilahnya tidak bisa di ini ya. Contoh di sini saya ini ya. Nah, ini bisa dilihat lemot, jadi lemot sekali. Harusnya kan biasa saja ya. Cuma ini coba kita langsung sekalian aja, nggak di drop tapi di reject. Kan apply, setelah itu coba yang mau kita ke youtube.com. Nah, bahkan udah pasti ini mungkin ya, karena masih ada chestnya ya, jadi perlu dibersihkan dulu chestnya ini. Biasanya sih drop aja sudah cukup sih. Jadi kita apply, setelah itu di sini ada mungkin ini kan. Tambah bintang-bintang istilahnya biar ini. Nah, mungkin ini gara-gara masih ada chest ya. Jadi saya coba tak close dulu ini tapi kalau di close nanti malah nggak bisa keluar lagi ini ya. Ya, tapi istilahnya contoh kayak gitu ya. Jadi istilahnya ini filter rule digunakan ini untuk sebagai istilahnya untuk memfilter hal-hal yang kita tidak inginkan gitu kan. Ini bisa digunakan kita melakukan secara manual, bisa secara manual, atau mungkin kita bisa melakukan cara lain dengan istilahnya memberikan rule tertentu yang bisa nanti taruhlah kayak gini. Tidak boleh ada taruhlah kayak siswa tidak boleh mengakses video porno gitu. Akhirnya kan ada keywordnya gitu. Nah, keywordnya ini nanti akan kalian bisa setting untuk itu. Nah, untuk nanti cara settingnya nanti insya Allah kita lakukan di menu waktu kita praktek seperti itu ya. Nah untuk itu kalau kalian lihat di sini ada ininya, ada kayak semacam alurnya. Jadi taruhlah kan di sini ada paket masuk, maksudnya paket masuk itu ada data transmisi masuk. Nah, setelah itu ada data routing. Nah, routing ini fungsinya routing ini meneruskan ke forward atau ke input dulu. Gitu. Jadi istilahnya berarti ini harusnya input ya. Input. Berarti emang forward ya.
Jadi kalau seandainya taruhlah di sini apa namanya, ada di sini ada keputusan routingnya kok di forward apa ada forward, berarti kan paketnya langsung keluar. Nah, setelah kalau seandainya di sini ada input, ada ada di input, maka akan ada proses lokal. Proses lokal ini ya tadi kalian ingin taruhlah menyeting supaya si ininya siapa namanya, taruhlah paket datanya ini nggak boleh dari YouTube ya, berarti kan nanti kan diblok. Nggak boleh dari situs porno, berarti kan istilahnya diblok seperti itu. Mungkin istilahnya selain yang di ini berarti diteruskan seperti itu. Kalau saya nanti istilahnya kok apa, nah ini ada accept, ada drop, ada reject. Nah ini bedanya ya. Accept berarti menerima, drop ini menolak tanpa memberikan terlebih dahulu itu apa. Reject itu berarti menolak tapi dengan ada alasannya. Di sini ada alasannya kesalahan ICMP. Log berarti melakukan pencatatan, taruhlah istilahnya gini. Jadi jadi istilahnya kalian bisa nyatet. Jadi contoh di sini saya pengen saya ini pengen ngelihat siapa aja, istilahnya kan memang sengaja dibuka tapi saya pengen lihat yang di komputer punya lab ini siapa yang istilahnya sengaja buka ini video porno gitu, pakai komputer sekolahan gitu kan. Nah, kalian bisa saja melakukan ini istilahnya taruhlah IP gitu kan, tapi kan actionnya di sini bukanlah drop tapi log seperti itu. Jadi nanti dia akan masuk ke lognya Mikrotik. Ini masalahnya kalau pakai display capture jadinya kayak gini. Jadinya malah bingung ya. Nah, contoh kayak apa tadi log ya. Log itu fungsinya kalau seandainya taruhlah di sini firewall, saya pengen plus taruhlah tadi ya masalah YouTube. Kalau seandainya saya pengen lihat siapa aja yang bikin buka YouTube pas pelajaran. Kita bisa aja menggunakan log, nanti dia akan masuk ke dalam lognya si Mikrotik. Nah, Mikrotik ini nanti akan melakukan log. Nanti dia akan log ini ya. IP files. Nanti dia akan logging, berarti di files ini, files di log 1 ini ya. Jadi istilahnya nanti kalian akan kelihatan siapa aja yang istilahnya yang melanggar aturan tersebut gitu. Jadi istilahnya tidak kita tidak melakukan ini, tidak memblok, tapi kita bisa mencatat siapa aja dari IP mana saja istilahnya yang melakukan hal tersebut. Kayaknya di sini berarti IP firewall, setelah itu statistik. Mana ya? Ya nanti tak cariin salah. Ini katanya juga videonya juga udah lumayan panjang ini. Udah berapa menit? Udah 33 menit. Jadi istilahnya jangan terlalu panjang-panjang biar itu, karena saya pengen istilahnya videonya ini enggak terlalu panjang-panjang, materinya ini lebih banyak menggunakan praktek saja gitu. Jadi istilahnya biar kalian lebih bisa pegang alatnya, bisa praktek langsung seperti itu. Oke, lanjut di sini ya, tadi ada reject, log, return ini dikembalikan intinya. Setelah itu ada forward, input, record, pre-routing dan post routing. Ini fungsinya itu adalah untuk kalau saya lihat ada proses NAT gitu kan. Dan ada satu lagi selain forward ini ya, itu adalah masquerade, khusus untuk Mikrotik kayaknya ya, digunakan itu untuk proses ini. Ini ya masquerade target hampir sama seperti SNAT tapi tidak perlu option to source. Target ini hanya bekerja table NAT untuk post routing. Nah, jadi contoh di sini ya. Jadi masquerade ini sama seperti SNAT. Nah, SNAT ini target berarti berguna untuk perubahan nama alamat paket. Source network target ini hanya berlaku untuk tabel NAT dengan chain post routing. Jika paket pertama dari satu koneksi mengalami SNAT, paket-paket berikutnya dalam koneksi tersebut akan mengalaminya juga. Nah, seperti itu. Nah, masquerade ini target misalnya tapi tidak perlu option to. Jadi istilahnya gini. Jadi istilahnya
Maksudnya itu adalah si SNAT ini fungsinya kan itu istilahnya untuk mengubah identitas dari paket-paket data ini supaya bisa diteruskan ke dalam jaringan gitu kan. Cuma untuk kalau untuk SNAT ini kan perlu tujuan. Nah, sedangkan untuk Masquerade ini tidak perlu ada yang namanya tujuan, tidak perlu ada yang tujuan. Jadi istilahnya tinggal diteruskan saja sesuai dengan yang seharusnya tadi mau dituju kemana gitu paket datanya. Nah, setelah itu yang terakhir untuk monitoring di sini aslinya ada yang namanya MRTG, tidak usah karena kita langsung ke Kakti. Kakti ini fungsinya itu adalah untuk monitoring jaringan untuk ekuivalen atau yang sama seperti di Mikrotik. Itu adalah ini IP System Graphs. Sistem ya. Oh bukan, tools Graphing. Tools graphing di sini fungsinya itu adalah ya untuk melihat graphs atau penggunaan masing-masing interface istilahnya ketika ketika jaringan digunakan gitu kan. Contoh di sini saya ada kabel sama WiFi. Contoh di sini saya pengen melihat interface-nya punya si Ether 1 saja lah. Karena Ether 1 ini kan sebagai sumbernya ini penggunanya kayak gimana selama ini. Nah, kita apply lalu oke. Saya di sini ada grafik settingnya ini store every-nya 5 menitan aja. Apply lalu oke. Nah, di sini ada kabel WiFi dan Ether 1. Nah, untuk melihatnya kita tidak menggunakan Winbox tapi kita menggunakan browser. Caranya adalah kita mengetikkan alamat IP-nya untuk basic gateway-nya si Mikrotik. Contoh punyanya kita itu adalah ini 192.168.100.6. Setelah itu garis miring graphs. GRAPHS. Kita enter. Nah, di sini nanti kalian lihat di sini ada kabel WiFi Ether 1. Kalian klik saja taruhlah Ether 1. Nah, misalnya di sini ada graphs-nya. Nah, di graphs-nya cuma merah doang. Merah doang kayak gini, Pak. Nah, karena memang ini kan baru dibuat gitu. Nanti kalau saja udah dalam kurun waktu sehari 2 hari nanti akan kelihatan graphs-nya, nanti akan naik turun penggunanya seperti apa kayak gitu. Nah, contoh lagi di sini contohnya kayak WiFi. Nah, ini contoh lihat di sini ada WiFi, sudah ada penggunaan biru di sini kecil. Saya itu contoh lagi kayak si kabel. Nah, kabel ini juga sama penggunaannya selama 5 menit average. Seperti itu. Jadi istilahnya interface graphs interface-nya di sini kalian bisa kalian lihat secara penggunaannya secara daily, secara keseharian, mingguan dan bulanan. Di sini ada tahunan sih enggak terlalu sih. Paling cuma yang biasanya kita gunakan itu adalah untuk harian sama mingguan. Nah, gitu. Nah, untuk proses monitoring nanti kalau nggak salah sih enggak ada di UKK sih. Yang nanti akan kalian lebih banyak dituntut itu adalah untuk di routing lalu di firewalling. IP tables seperti itu. Jadi untuk pengamanan jaringan. Jadi kalian itu nanti diminta untuk bisa kalian untuk jaringannya ini supaya bisa menggunakan filter rules untuk melakukan hal tertentu seperti itu. Nah, di sini nanti insya Allah nanti untuk pertemuan nanti tatap muka kita bisa melakukan praktek untuk praktek untuk filter rules-nya sama NAT-nya seperti itu. Oke, untuk video kali ini saya rasa saya selesaikan dulu. Udah 38 menit, sudah lumayan panjang ya. Meskipun istilahnya materinya agak lompat-lompat gak apa-apa ya istilahnya. Yang penting nanti istilahnya kalian bisa memahaminya paling gampang itu lewat prakteknya dulu. Biar istilahnya biar tidak terlalu tidak terlalu batak ini maksudnya apa sih Pak kok videonya kok susah gitu kan. Nah, nanti insya Allah kalau seandainya kalian nanti sudah mulai praktek, insya Allah nanti akan kelihatan bahwa ternyata ini gitu. Itu ya. Oke, untuk video kali ini saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.